Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Nida Larasati akan menjelaskan tentang preparasi kolom. Nah, buat teman-teman semua yang ingin mengetahui tahapan dari preparasi kolom dan cara persiapannya, mari saksikan video berikut ini. Check it out. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan preparasi kolom, kita harus mengetahui apa itu kromatografi kolom. Nah, kromatografi kolom adalah salah satu jenis metode pemisahan kimia secara kromatografi dengan prinsip memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak. Nah, kromatografi kolom ini banyak digunakan dalam aplikasi sebagai metode isolasi suatu senyawa dari bahan atau sampel tertentu sehingga didapatkan satu jenis senyawa murni yang diinginkan. Sama seperti pada kromatografi lain, pada kromatografi kolom juga digunakan media berupa fase diam dan fase gerak. Pada umumnya, fase diam dan fase gerak dibuat berdasarkan kepolarannya, di mana keduanya dibuat berlawanan, seperti fase diam yang bersifat polar dan fase gerak yang cenderung lebih nonpolar. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kromatografi kolom adalah teknik pemisahan dan pemurnian dari suatu campuran, baik itu dalam fase cair maupun padat untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan. Kromatografi kolom menggunakan alat berupa kolom yang terbuat dari gelas atau kaca yang ditempatkan secara vertikal, sehingga zat padat turun secara perlahan dengan bantuan gravitasi. Nah, ketika suatu komponen atau senyawa memiliki kepolaran yang tinggi, maka ketika dilakukan kromatografi kolom dengan fase diam berupa zat yang bersifat polar, akan terjadi interaksi yang cukup besar antara komponen dengan fase diam. Akibatnya, komponen akan tertahan pada fase diam lebih lama ketika proses elusi, sedangkan komponen lain yang bersifat lebih nonpolar akan lebih cepat melewati fase diam. Sifat lain yang berpengaruh yaitu ukuran dan berat komponen yang dipisahkan. Jika kita menggunakan suatu resin sebagai fase diam, maka resin tersebut juga dapat menjadi media pemisah berdasarkan ukuran molekul. Ketika ukuran molekul dari komponen yang akan dipisah relatif besar, maka komponen tersebut akan susah bergerak sehingga lebih lama tertahan pada fase diam. Sebaliknya, untuk molekul yang berukuran kecil akan lebih mudah bergerak sehingga akan lebih cepat dalam melewati fase diam ketika proses elusi. Nah, tahapan dalam kromatografi kolom terdapat tahapan preparasi kolom atau packing kolom. Nah, packing kolom ini terbagi menjadi dua cara. Yang pertama itu adalah cara kering. Cara kering ini dilakukan dengan memasukkan fase diam seperti silika gel ke dalam kolom secara langsung hingga penuh, lalu diikuti dengan memasukkan eluen hingga menutupi fase diam. Nah, cara packing kolom kedua yaitu cara basah. Cara basah ini dengan fase diam dicampurkan terlebih dahulu dengan eluennya pada wadah terpisah dahulu dengan eluen pada wadah terpisah, lalu campurannya dimasukkan ke dalam kolom secara bersamaan. Nah, pada metode basah, fase diam dibasahi dengan fase gerak hingga menjadi bubur di luar kolom dan kemudian dituangkan perlahan-lahan ke dalam kolom. Pencampuran dan penuangan harus ekstra hati-hati untuk mencegah munculnya gelembung udara. Larutan bahan organik diletakkan di bagian atas fase diam menggunakan pipet. Lapisan ini biasanya ditutup dengan lapisan kecil pasir atau katun atau wol kaca untuk melindungi bentuk lapisan organik dari tuangan eluen.
Eluen kemudian dialirkan perlahan melalui kolom sambil membawa sampel bahan organik. Seringkali wadah eluen sferis atau corong pisah bersumbat yang sudah diisi eluen diletakkan di bagian atas kolom. Komponen-komponen tunggal tertahan oleh fase diam secara berbeda satu sama lain pada saat mereka bergerak bersama eluen dengan laju yang berbeda melalui kolom. Di akhir kolom mereka terelusi satu persatu. Selama keseluruhan proses kromatografi, eluen dikumpulkan sesuai fraksi-fraksinya. Fraksi-fraksi dapat dikumpulkan secara otomatis oleh pengumpul fraksi. Nah, berikut adalah gambar untuk penjelasan dari kromatografi kolom. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika suatu komponen atau senyawa memiliki kepolaran yang tinggi, maka ketika dilakukan kromatografi kolom dengan fase diam berupa zat yang bersifat polar, akan terjadi interaksi yang cukup besar antara komponen dengan fase diamnya. Nah, dari video berikut dapat dilihat untuk tahap persiapan dari preparasi kolom. Nah, silika dimasukkan ke dalam gelas kolomnya lalu dialiri oleh eluen.